Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan yaitu tahapan bisnis model kanvas kedai kopi Palembang. Baik, yang pertama itu ada customer segment, yang kedua value proposition, yang ketiga channel, yang keempat customer relationship, yang kelima key resource dan key activities, yang keenam key partnership, yang ketujuh cost structure, yang kedelapan revenue streams. Baik, yang pertama yaitu customer segment. Customer segment adalah proses mengelompokkan pelanggan berdasarkan kesamaan karakteristik serta demografi, perilaku, minat, dan lainnya. Tujuannya adalah untuk membantu perusahaan dalam melakukan pemasaran yang lebih efektif dan tepat sasaran. Customer segment pada kedai kopi Palembang mengacu pada pekerja kantoran, freelancer, dan mahasiswa yang membutuhkan tempat untuk bekerja atau belajar. Yang kedua, kaum muda yang mencari tempat untuk bersosialisasi dan Instagramable. Yang ketiga, pengunjung lokal atau internasional yang ingin mencoba kopi khas Indonesia. Terus kedua yaitu value proposition. Value proposition adalah pernyataan atau deskripsi yang menjelaskan manfaat atau nilai yang ditawarkan oleh suatu produk, layanan, atau perusahaan kepada pelanggan atau pasar. Value proposition kedai kopi Palembang. Yang pertama mengacu pada cita rasa yang unik, yaitu produk minuman dan makanan pada kedai kopi Palembang yang memiliki rasa yang khas sehingga dapat menjadi pembeda dengan produk lain. Yang kedua, jaminan kualitas produk minuman dan makanan pada kedai kopi Palembang menggunakan bahan baku yang berkualitas sehingga dapat menjamin kelayakannya. Yang ketiga, varian rasa produk pada kedai kopi Palembang yang sangat beragam. Tidak hanya produk kopi, melainkan menawarkan produk minuman non-kopi. Yang keempat, pembelanjaan online pada kedai kopi Palembang. Pelanggan dapat memesan melalui sosial media yang sudah tersedia dan bisa juga melalui website. Terus yang ketiga yaitu channels. Channels atau saluran dalam bisnis model kanvas adalah cara bisnis untuk menjangkau dan berinteraksi dengan pelanggan untuk menyampaikan produk atau layanannya. Channels pada kedai kopi Palembang mengacu pada direct marketing, dan kedai kopi Palembang memiliki tools yang tersedia sehingga pelanggan dapat langsung datang ke lokasi. Dengan cara ini dinilai cukup efektif karena berinteraksi dengan pelanggan secara langsung, dapat memberikan pelayanan dan kualitas produk yang baik sehingga dapat terciptanya suatu kepuasan pelanggan. Yang kedua, kedai kopi Palembang memiliki beberapa sosial media seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp sehingga pelanggan dapat menghubungi admin kedai kopi Palembang. Yang ketiga, e-commerce. Yang keempat, brosur. Kemudian yang keempat, customer relationship. Customer relationship atau hubungan pelanggan adalah strategi bisnis yang bertujuan untuk membangun dan memelihara hubungan baik dengan pelanggan. Tujuannya untuk meningkatkan customer experience, meningkatkan penjualan, mengurangi biaya, dan mempertahankan pelanggan yang ada.
Customer relationship pada kedai kopi Palembang mengacu pada kegiatan komunitas. Kedai kopi Palembang dapat mengadakan event mingguan atau kolaborasi dengan komunitas musik dan seni budaya lokal. Kegiatan yang membantu menciptakan kedekatan dengan pelanggan yang memiliki minat pada kegiatan lokal. Yang kedua, program promo dan diskon. Yang ketiga, layanan pelanggan. Kemudian key resource dan key activities. Key resource adalah aset yang dibutuhkan untuk menawarkan dan menyampaikan value proposition. Elemen ini dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu fisik, intelektual, manusia, dan finansial. Yang kedua, key activities adalah aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan dan menyampaikan value proposition. Elemen ini juga dikategorikan menjadi 3, yaitu produksi, pemecahan masalah, dan platform atau jaringan. Key resource dan key activities pada kedai kopi Palembang. Yang pertama, key resource mengacu pada sumber daya utama, yaitu merek dan lokasi yang strategis. Yang kedua, mesin kedai kopi Palembang memiliki berbagai macam mesin yang digunakan dalam proses produksi maupun proses pengemasan. Kemudian key activities. Key activities mengacu pada perawatan mesin dalam waktu 6 bulan sekali untuk menjaga performa mesin pada kedai kopi Palembang. Yang kedua, melakukan promosi serta penjualan online melalui media sosial maupun melakukan secara langsung kepada pelanggan kedai kopi Palembang. Yang ketiga, karyawan bagian warehouse melakukan pembelian bahan baku kepada supplier guna memenuhi kebutuhan produksi. Yang keempat, kedai kopi Palembang menyediakan layanan pengiriman untuk customer yang memesan produk secara online. Kemudian key partnership. Key partnership adalah mitra utama dalam bisnis yang tercantum dalam bisnis model Kanvas. Key partnership merupakan pihak-pihak yang membantu bisnis berjalan dan mempengaruhi kesuksesannya. Contohnya adalah pemasok, distributor, atau pihak ketiga lainnya. Key partnership pada kedai kopi Palembang. Yang pertama, melakukan hubungan kerjasama dengan mitra untuk memperlancar kegiatan bisnisnya. Mitra dimiliki adalah supplier biji kopi dalam keperluan kebutuhan biji kopi. Yang kedua, supplier bahan pangan dalam keperluan minuman non-kopi dan makanan. Yang ketiga, jasa pengiriman barang bekerja sama dalam kepentingan mengantar produk. Kemudian cost struktur. Cost struktur dalam bisnis model Kanvas adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis. Cost struktur merupakan bagian penting dalam bisnis model Kanvas yang menjelaskan semua biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau layanan. Cost struktur terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah pengeluaran yang jumlahnya tetap, sedangkan biaya variabel adalah pengeluaran yang berubah-ubah. Cost struktur pada kedai kopi Palembang. Kemudian revenue streams. Revenue streams adalah salah satu komponen dalam bisnis model Kanvas yang menunjukkan cara bisnis mendapatkan pendapatan dan dari mana sumbernya. Dalam bahasa Indonesia disebut aliran pendapatan. Revenue stream memiliki beberapa fungsi penting, diantaranya menjelaskan sumber-sumber utama, penghasil profit, memastikan strategi keuangan bisnis realistis, membantu pengusaha melakukan estimasi omset dan profit,
dan memikat perhatian calon investor. Revenue streams pada kedai kopi Palembang. Yang pertama, arus pendapatan yang didapatkan pertama dari penjualan dine-in, di mana customer dapat datang langsung dan menikmati langsung produk kedai kopi Palembang. Yang kedua, penjualan online, yaitu penjualan produk di mana customer dapat memesan online dan diantar ke tempat customer langsung. Baik ini tampilan bisnis atau desain bisnis model kanvas kedai kopi Palembang. Baik, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.